Shalom, selamat pagi. Kiranya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kita memasuki semester baru walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan menuntut ilmu. Pelajaran agama kita akan mulai. Kita akan menggunakan buku referensi, yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dengan judul Tuhan Sahabat Sejati bagian yang kedua, Kurikulum 2013. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Andi. Jadi kalau ingin memilikinya boleh dicari di toko-toko buku. Sebelum masuk pada pembelajaran, perkenalkan nama saya Riang Hatiwaru STH. Saya sebagai guru agama Kristen di SMP Terang Bagi Bangsa Pati. Kita mulai pelajaran kita, pembelajaran pertama dengan judul Remaja yang Beriman kepada Tuhan Yesus. Kita harus perlu tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman. Sebab iman kita tidak peroleh atau kita tidak langsung memahaminya pada saat kita bayi. Untuk itulah kita harus mengetahui atau memahami apa yang dimaksud dengan iman. Untuk mengerti dan memahami tentang iman, kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, Alkitab, kata iman berasal dari kata aman, yang artinya adalah memegang teguh janji-janji Allah tentang keselamatan dan meyakini janji-janji Allah yang diberikan lewat firman dan karyanya mengenai kehidupan. Dalam Perjanjian Baru, iman berasal dari kata pisti, yang artinya adalah rasa percaya kepada Tuhan. Menurut Paulus, dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 dikatakan demikian, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, itulah iman. Iman dalam pengalaman hidup manusia berarti bersandar, mengandalkan Allah dalam segala sesuatu. Iman merupakan dorongan hidup yang menguatkan manusia. Dengan meyakini kemahakuasaan Tuhan, manusia senantiasa menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup manusia. Seorang ahli psikologi agama khususnya pada tahun 1970 mendefinisikan bahwa iman itu adalah sama dengan kepercayaan. Yang dimaksudkan adalah kepercayaan adalah fakta dari pengalaman pribadi dalam menemukan makna kehidupan. Kepercayaan adalah cara percaya dan menanggapi hidup secara pribadi sesuai dengan keberadaannya, bukan pada aspek agamanya. Atau kepercayaan adalah menyangkut tindakan konkret yang aktif dan penerimaan yang pasif. Menurut sebuah lembaga penginjilan yaitu Evangelism Explosion, iman adalah percaya dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menghapus seluruh dosa kita untuk memperoleh hidup yang kekal.
Jadi, iman adalah merupakan dasar atau landasan kehidupan seseorang dalam menjalani hidupnya beragama selama di dunia ini dan kepercayaannya, kehidupannya setelah dia meninggal dunia nantinya. Di sini kita harus pahami hal-hal penting atau unsur-unsur penting dalam iman. Yang pertama, unsur pengetahuan, yaitu elemen intelektual. Apa maksudnya? Yaitu tahu dengan pasti siapa yang dipercayai, atau mengetahui dengan pasti berdasarkan fakta historis dan berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan tentang esensi atau eksistensi Tuhan yang dipercayai. Dalam kekristenan, fakta historis dan data-data yang dinyatakan dalam Alkitab terbukti adanya dan dapat dipertanggungjawabkan dari ilmu pengetahuan. Unsur yang kedua adalah persetujuan. Artinya, mengakui keberadaan atas fakta-fakta tentang esensi atau eksistensi Tuhan yang sudah kita ketahui. Banyak orang yang mendengar dan tahu informasi tentang Tuhan, akan tetapi belum tentu mengakuinya sebagai Tuhan dalam hidupnya. Jadi unsur persetujuan sangatlah penting dalam iman. Yang ketiga, yaitu unsur pengandalan. Artinya adalah bergantung sepenuhnya atau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sudah diketahui dan diakui keberadaannya. Menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Saya memberikan sebuah contoh di sini. Andai kata ada seseorang yang menderita suatu penyakit yang cukup parah. Supaya dia sembuh, maka ia harus mencari tahu siapa dokter yang ahli untuk menyembuhkan penyakitnya. Selain mencari tahu data dokter, alamatnya di mana, keahliannya seperti apa, maka dia harus mengakui unsur persetujuan bahwa dokter itu sanggup menyembuhkan dia. Kalau dia tidak mengakui, mustahil dia memberikan diri untuk diobati. Nah, setelah mengetahui, lalu dia mengakui atau menyetujui akan keberadaan dokter, itu masih belum sembuh. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus pergi menghadap sang dokter, menyampaikan keluhannya. Kemudian dia memberi hidupnya, memberi dirinya, mempercayakan dirinya untuk didiagnosa, diperiksa oleh sang dokter. Dan tentu apa yang dikatakan oleh dokter dia harus taat untuk proses penyembuhannya. Jadi apa maksudnya di sini? Walaupun seseorang itu tahu dan mengakui bahwa di sebelah rumahnya ada seorang dokter, tapi kalau dia tidak datang dan menyerahkan diri untuk diobati, dia tidak akan memperoleh kesembuhan. Sama halnya dengan iman kita. Walaupun kita tahu dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tanpa kita memberi diri, tanpa kita menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan Yesus, mustahil kita memperoleh keselamatan. Kita adalah orang-orang yang sakit secara rohani, bahkan mati karena dosa. Untuk memperoleh kesembuhan rohani atau keselamatan itu, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang sudah terbukti bahwa dia adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat yang memberikan hidup kekal kepada kita. Bagian berikutnya yang kita pelajari adalah apa peran iman bagi remaja.
Dalam kehidupan sebagai remaja dan pelajar, iman memiliki peran yang sangat penting. Kita akan melihat secara sepintas dari Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan bahwa iman itu menyelamatkan kita, memberi keselamatan. Dalam Yesaya 41 ayat 10, peran iman dalam kehidupan remaja adalah memberikan pengharapan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10, peran iman adalah memberikan kekuatan saat kita lemah atau pada saat susah. Dalam Yohanes 8 ayat 31, iman memberikan kelegaan pada saat kesesakan. Dan dalam Roma 3 ayat 24, iman memberikan pembenaran dalam ketidakadilan atas sikap yang kita terima. Itu beberapa peran iman bagi kehidupan remaja. Cara hidup remaja yang beriman. Nah, di sini saya akan menyebutkan satu persatu cara hidup remaja yang beriman. Yang pertama adalah membangun hubungan yang akrab dengan Allah melalui pujian, doa, dan pembacaan Alkitab. Yang kedua, menjaga kekudusan hidup melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang ketiga, setia dengan iman walaupun dunia sekeliling kita menawarkan berbagai kejahatan berwajah manis. Yang keempat, menjadi pelajar yang jujur, setia, dapat dipercaya, dan tekun belajar. Yang kelima, mengasihi sesama sebagai cermin kasih Allah bagi alam semesta. Kenapa kelima perbuatan ini harus tercermin dalam kehidupan remaja Kristen? Karena iman harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu bukan sebuah yang abstrak, tetapi harus nyata. Bukti dari kesetiaan, ketaatan pada firman Tuhan. Sekarang saya mengajak anak-anak semua untuk memperhatikan diri masing-masing. Kepada siapakah kamu beriman saat ini? Kepada siapakah kamu mengandalkan hidupmu? Sudahkah sungguh-sungguh mengandalkan hidup? Sudahkah sungguh-sungguh menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam Tuhan, atau masih dipimpin oleh diri sendiri? Bagi kehidupan remaja Kristen di tengah-tengah perkembangan keadaan dan lingkungan, apakah kita sudah mempertahankan integritas diri kita sebagai orang Kristen? Mari kita mengoreksi diri kita. Nah, iman itu kalau kita sudah peroleh memahami dasar-dasarnya, iman itu harus bertumbuh. Setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, manusia dari bayi, anak-anak, ya remaja hingga dia menjadi dewasa dan menua. Juga pada tumbuhan, tanaman. Ketika dia masih benih, kalau sudah ditanam dia mulai tumbuh, semakin hari semakin besar, semakin dewasa, hingga tumbuhan itu dapat menghasilkan buah. Nah, secara jasmani setiap makhluk harus bertumbuh. Demikian juga secara rohani kita harus mengalami pertumbuhan. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika seseorang tidak makan dalam sehari, atau dalam sehari secara normal manusia itu makan 3 kali sehari, ada juga yang 2 kali sehari. Tetapi andai kata seseorang itu makan hanya 1 kali sehari, lalu porsinya hanya sedikit saja, apa yang akan terjadi?
orang itu pasti akan mengalami kurang gizi atau buruk gizinya, bisa kerdil. Tanaman yang tidak mendapatkan tanaman, vitamin, air, atau unsur hara pasti juga pertumbuhannya kerdil, bahkan bisa mati. Secara rohani juga kita memerlukan makanan. Rohani yang tidak ada makanannya pasti lama-kelamaan rohaninya tidak bertumbuh bahkan mati. Apa yang menjadi makanan rohani kita? Pertama, yaitu Alkitab. Ya. Tuhan menginginkan kita selalu membaca firman-Nya. Karena melalui membaca Alkitab, Tuhan menyatakan semua kehendak-Nya, semua kebenarannya untuk kita lakukan. Sebagai Bapa, Tuhan menginginkan kita untuk bertumbuh. Maka kita harus bertumbuh secara rohani. Selain membaca Alkitab, kita harus berdoa. Bukan hanya Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya, kita bisa berbicara kepada Tuhan melalui doa. Dalam doa kita bisa menyampaikan semua ucapan syukur, semua keluh kesah kita, semua keinginan kita kepada Bapa. Dan Tuhan kita sangat mengerti, sangat peduli, dan Dia mengerti apa yang kita inginkan. Sama seperti orang tua di rumah menginginkan seseorang anaknya bercakap-cakap, ada komunikasi yang baik. Bagaimana jika seorang anak dalam sehari tidak mau bercakap-cakap dengan ayah dan ibunya? Pasti orang tuanya akan sedih. Demikian juga dengan hati Tuhan. Tuhan kita pasti akan sedih kalau kita tidak datang berdoa atau berbicara kepadanya. Nah, selain baca Alkitab dan berdoa, kita juga bisa bertumbuh dalam rohani melalui ibadah, yaitu datang ke gereja bersama warga jemaat yang lain untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selain beribadah, kita juga bisa bertumbuh melalui persekutuan-persekutuan kecil. Contoh komsel, persekutuan remaja atau youth. Karena kita adalah diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain untuk mendukung kita, untuk mendengarkan kita, untuk mengerti kita, dan untuk mendukung kita di dalam doa. Persekutuan itu penting dalam pertumbuhan rohani seseorang. Dan selain itu, kita juga bisa bertumbuh melalui bersaksi. Pengalaman kita hidup bersama Tuhan, kita bagikan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa datang menerima anugerah hidup kekal di dalam Tuhan. Dan saat kita bersaksi, menceritakan pengalaman iman kita bersama kepada orang lain, maka saat itu juga kita mengalami pertumbuhan rohani. Mengapa kita harus bertumbuh secara rohani? Pertama, Allah adalah Bapa kita. Sebagai seorang Bapa, tidak ada seorang pun Bapa di dunia ini yang mau anaknya kecil begitu saja, menjadi anak-anak saja. Enggak. Tetapi seorang Bapa rindu supaya anaknya bertumbuh menjadi dewasa sehingga ia dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua adalah supaya kita dapat hidup dalam kemenangan setiap hari. Karena dunia ini penuh dengan godaan dan kejahatan. Kalau kita bertumbuh secara rohani, kita dapat melawan godaan supaya tidak berbuat dosa, tetapi kita cenderung menaati Allah. Kita mampu menghadapi masalah karena di dunia ini tidak ada yang tidak bermasalah. Kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Jadi pertumbuhan rohani kita menentukan juga
cara kita untuk menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah dengan baik. Yang ketiga adalah dalam keadaan apapun kita akan mengalami damai dan sukacita karena kita tahu, yakin dan percaya bahwa Yesus selalu ada beserta kita, menolong kita, dan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Apa artinya bertumbuh sebagai seorang Kristen? Mari kita lihat ayat dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat ke-18. Artinya bertumbuh adalah tiap hari makin mengenal Yesus, tiap hari makin cinta Yesus dan menyenangkan Dia, tiap hari makin seperti Yesus atau memiliki karakter Yesus. Kita adalah garam dan terang dalam dunia ini. Karena itu iman kita harus nyata membawa perubahan dalam dunia ini supaya Injil Kerajaan Allah bisa kita sampaikan kepada semua orang. Demikian pelajaran pertama untuk kita kelas 8. Sampai jumpa minggu depan di pelajaran berikutnya. Nah, untuk tugas-tugas saya akan kirimkan melalui PDF atau melalui pengumuman di WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.